Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Asal Faedah. Nah, teman-teman, di sini saya membuat video untuk mengklarifikasi ya pertanyaan atau komentar dari Bang Tilsamni 372. Nah, dia berkomentar seperti ini. Sebenarnya dia bukan bertanya sih, tapi dia sekedar berkomentar, tetapi komentarnya itu seperti ini. Kata dia itu, tetangga saya nyetrum ikan di kali, karena strum sendiri mati. Maksudnya dia punya tetangga suka nyetrum ikan di kali, terus kena setrum sendiri, terus dia mati katanya. Poin pertamanya itu ya. Dan poin yang kedua itu, nyetrum juga udah dilarang, mengganggu ekosistem dan populasi ikan. Oke, saya jawab satu persatu. Jadi untuk masalah meninggal itu kan, kita balik lagi ke takdir orangnya masing-masing gitu kan. Dan itu hanya sebab aja gitu. Dan perlu diperhatikan juga kalau misalkan kita teliti dan juga seksama atau rapi dalam bermain setrum ikan, insya Allah kedepannya juga pasti nggak akan seperti itu ya, nggak akan kejadian seperti itu. Jadi yang harus diperhatikan sama teman-teman gitu ya, nyetrum ikan itu harus benar-benar rapi dalam rangkaiannya, cara pembuatannya nggak asal gitu ya. Jadi menurut pengalaman saya yang saya amati sebelumnya itu, kebanyakan yang jadi korban itu kebanyakan setrum ikannya itu berantakan teman-teman. Jadi banyak kabel-kabel yang berceceran seperti ini nih. Misalkan boxnya kita ambil contoh ini aja ya. Dia kebanyakan itu pakai kayu ya, bukan kompan. Kalau misalkan pakai kompan masih mending ya, karena kompan ini tidak menyerap air ya. Dan kebanyakan yang korban itu pakai kayu. Kenapa kebanyakan yang korban itu pakai kayu? Karena sifat kayu itu menyerap air. Jadi air itu bisa menjalar ke tubuh dan strumnya mengalir ya. Nah, yang kedua, cara rangkaiannya yang saya lihat itu berantakan banget. Kabelnya ada di mana-mana. Terus yang ketiga yang perlu diperhatikan, kerapihannya benar-benar harus diperhatikan ya. Dari luar sampai dari punggungnya di sini ya. Nah, itu harus jangan sampai ada kabel yang keluar, harus rapih gitu ya. Nah, dan juga yang terakhir, tombol saklar harus ditutup pakai karet ataupun sebagainya yang tidak menyerap air gitu ya. Itu harus diperhatikan saklarnya. Saklar itu benar-benar arusnya besar ya, apalagi tipenya tipe PS murni. Oke, itu poin pertamanya ya. Tadi tetangganya mati ya, terkena setrum atau meninggal gitu kan. Yang kedua, nyetrum juga udah dilarang karena mengganggu ekosistem dan populasi ikan. Nah, saya klarifikasi lagi, menurut saya pribadi, nyetrum ikan itu saya mah ngambilnya secukupnya aja buat lauk di dapur gitu kan. Jadi mungkin itu sekilas aja yang si abang ini melihatnya, sekilas bahwa si tukang nyetrum itu menghabiskan ikan, padahal enggak gitu kan. Dan juga ada yang sering orang-orang bilang nyetrum ikan itu bakal mematikan semua sampai ke anak-anaknya, padahal konsepnya enggak gitu ya. Setrum ikan itu cuman bikin pingsan, dan tergantung si pelaku orangnya juga yang nyetrumnya gitu kan. Ada yang nyetrumnya ditekan aja tet gitu kan sampai ikannya mati, ada yang juga asal pingsan doang. Jadi kita kembalikan ke orangnya. Kalau misalkan kita sama-sama sesama pencari ikan gitu kan, ngambil ikannya gitu, tidak dengan keserakahan, ngambilnya di istilahnya secukupnya aja gitu kan, insya Allah pasti ekosistem akan terus terjaga gitu. Dan juga ngambil ikannya itu jangan sampai membunuh gitu, sampai cukup pingsan aja bisa diseruk udah diambil lagi gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi tidak semua orang kayak gitu kan.
Oke, untuk 2 poin ini udah saya jawab. Terima kasih untuk komentarnya, bisa membangkitkan semangat saya untuk membuat video ya. Jadi ini juga sedikit motivasi, sedikit saran juga buat saya biar kedepannya lebih baik lagi gitu kan dalam membuat rangkaian-rangkaiannya biar agar lebih rapi lagi gitu kan. Intinya sebagai pengingat aja gitu. Terima kasih buat Abang Kilsamni 372 udah berkomentar seperti ini.